Berdiri. Sampai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Mana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih sehat seperti biasanya. Sebelum kita memulai aktivitas, akan lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Biar apa yang kita kerjakan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Silakan buka kelasnya, pimpin temannya berdoa. Duduk siap. Ayo teman-teman berdoa. Boleh. Oke, kalau sudah berdoa, silakan salah satu temannya memimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Ayo, Diana. Ya, karena ini lagu nasional, jadi kalian harus bernyanyi dengan lebih semangat. Oke, suaranya dikeluarkan semua ya. Siapa berdiri? Ya, karena ya sesuai yang di depan, yang di depan ya. Suaranya dikeluarkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Sebelum Pak Guru mulai pelajarannya, Pak Guru absen dulu. Ya, Pak Guru mau ngecek apakah ada yang tidak masuk, tidak masuk. Ya, Agi Jonata, Iwayan Juniarta, Ismadi. Semua hadir ya? Oke, kalau semua hadir kita lanjut ke pembelajaran ya. Kita akan mempelajari tentang materi IPAS, yaitu tentang ciri-ciri makhluk. Ya, ciri-ciri makhluk hidup secara umumnya adalah tentang bagaimana bernapas, bagaimana berkembang, bagaimana mencari makan, bagaimana bereproduksi. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang materi fisik, ciri-ciri fisik morfologi daripada makhluk hidup. Ada yang tahu nggak apa itu morfologi? Tahu. Siapa? Angkat tangan. Agus, ya. Morfologi apa? Makanan. Iya, Agus mengatakan bahwa morfologi itu adalah makanan. Oke, Pak Guru kasih contoh. Ini yang Pak Guru pegang ini apa? Kayu. Ini bentuk morfologi kayu, ini bisa dilihat. Nah, sekarang yang kalian lihat kayu ini bentuknya apa? Bentuknya panjang loh, lonjong. Kalau Pak Guru tekan, ini keras atau lunak? Keras. Nah, itu adalah contoh dari morfologi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bentuk morfologi dari makhluk hidup. Nah, contohnya makhluk hidup yang kalian kenal apa? Hewan apa yang Sapi.
Sapi. Morfologi sapi contohnya apa? Sapi punya apa? Sapi itu di dalam tubuhnya punya apa? Punya daging. Selain daging punya apa? Ya, di dalam sapi itu yang kita lihat itu dia punya kepala. Terus di samping kepala dia punya di samping badan punya kaki sapi jumlahnya berapa? Ada 5 enggak? Ya, secara umum itu tidak ada. Tapi kalau terjadi kelainan baru ada sapi yang kakinya 5. Selain kaki apa juga yang kelihatan? Tanduk. Ada juga ekor. Nah, itu semua perhatikan anakku. Apa? Iya, di dalam sapi itu punya susu. Itu menandakan bahwa bentuk-bentuk fisik, perhatikan, bentuk-bentuk fisik yang terlihat itu adalah contoh daripada ciri morfologi. Bisa kita lihat daripada bentuk hewan atau binatang yang terlihat itu dinamakan bentuk morfologi hewan. Apakah kita lihat dia menyusui atau bertelur, bisa kita lihat dari bentuk morfologi. Contoh kecil yang disebutkan sama Bang Persi tadi. Sapi itu punya susu. Apa manfaat susu? Berarti untuk menyusui. Nah, dari kelihatan itu berarti dia termasuk makhluk mamalia. Ada pertanyaan? Ya, seperti manusia mempunyai organ untuk menyusui. Makanya manusia dikategorikan. Iya, bisa menyusui. Makanya manusia dikategorikan sebagai makhluk mamalia. Yaitu termasuk hewan yang menyusui. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Tetapi perhatikan semua. Dalam pembelajaran ini kita mau menerapkan atau memasukkan adalah membantu pembelajaran dengan coding. Ada yang pernah dengar coding enggak? Di dalam misalnya di rumah atau di tempat lingkungan buka HP, ada pernah dengar namanya coding enggak? Iya, siapa tahu? Ada yang pernah dengar apa itu pembelajaran coding? Tidak tahu. Di rumah pernah pegang HP? Ketika kalian pegang HP yang apa kalian buka? Facebook. Iya, kalian main game, Free Fire, sekarang contohnya WA itu kalian gunakan tujuannya itu apa? Untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Ya, kalau dulu kita berkomunikasinya pakai apa? Surat. Kalau surat berkomunikasinya berarti kita membutuhkan waktu yang lama. Sekarang dengan ada perkembangan zaman memudahkan kita dibuatkan namanya WA itu membutuhkan apa? HP yang bisa menyambung internet, bisa juga pakai laptop. Nah, sekarang karena perubahan zaman kita dibantu dengan teknologi, kita bisa menggunakan WA untuk saling berkomunikasi. Dengan WA kita berkomunikasi lebih cepat dan lebih praktis. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada coding. Ya. Jadi coding itu adalah siapa yang bisa? Coding itu adalah alat bantu yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan. Itu adalah gambaran secara umum coding. Nah, sekarang bagaimana coding itu kita manfaatkan dalam dunia pendidikan? Contohnya hari ini kita menggunakan coding pada materi IPS ini. Materi tentang morfologi fisik daripada makhluk hidup. Oke, sebelum Pak Guru mulai pembelajarannya, Pak Guru bagi kalian dalam kelompok. Ya, hari ini kita belajar dalam kelompok. Jadi yang Pak Guru kalian bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Anak-anakku semua duduk sama dengan kelompoknya. Silakan. Ya, duduk sama teman kelompoknya berdampingan. Dia kursinya, dia kursinya berdampingan.
Sekarang kalian perhatikan video di depan. Di sini kita akan bermain kuis dengan bantuan kode pada materi tentang morfologi pada makhluk hidup. Setelah kalian menyaksikan permainan di depan, masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD yang Pak Guru bagikan. Jadi ada lembar kerja yang kalian isi di sana sesuai dengan anggota kelompok kalian. Kalian berdiskusi kelompok setelah kalian menyaksikan video atau permainan di depan. Paham anak-anakku? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya. Bisa kelihatan nggak? Ya, kalau kalian misalnya di rumah mau buka ini tinggal buka namanya Broccoli Games. Ya, buka di Google, buka Broccoli Games. Nah, di sini kalian bisa mengikuti permainannya. Di sini ada berbagai macam permainan. Nah, sekarang kita mulai. Ini adalah pemampatan permainan yang berkaitan tentang morfologi daripada makhluk hidup. Seperti kita tahu bahwa morfologi itu adalah bentuk fisik. Ya. Sekarang kita mulai dari sini. Nah, kita mulai permainannya. Di sini adalah di sini ada gambar apa? Ini gambar? Ini gambar? Nah, di depan di sini ada 4 contoh makhluk hidup. Ada bebek, ada kucing, ada siput, ada lebah. Masing-masing ini bisa kalian lihat dari bentuk morfologinya di sana. Nah, sekarang permainan pertama, Pak Guru contohkan. Di sini sudah diatur. Nah, ini ada nama snail, duck, ini pakai bahasa Inggris. Duck itu bebek, cat kucing, bee apa bee? Lebah. Berarti snail adalah siput. Nah, sekarang yang mana dalam kotak ini kena kalian ambil gambarnya. Setelah itu di sini ada bentuk morfologi daripada masing-masing makhluk hidup. Tinggal kalian cocokkan. Tetapi ini dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, sekarang bagaimana kita ubah ke dalam bahasa Indonesia? Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia. Di sini ada siput, ada bebek, ada ada lebah. Nah, ini mewakili semua. Sekarang kalian pilih. Di sini ada dia ciri-ciri morfologi daripada makhluk hidup. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Nah, nggak kelihatan? Ya, sekarang kita mulai. Kita mulai yang pertama daripada siput. Ya. Secara umum, ya, yang pertama yang lebih mudah aja. Sekarang lihat bebek. Kita bayangkan bebek. Bebek, apa yang kalian bayangkan? Bebek itu pertama punya apa? Bulu. Kedua punya sayap. Dia punya paru. Itu nggak bisa kelihatan usus karena di dalam. Ya, di sini ada gambar bebek. Sekarang kita ambil bebek, isi kolam ini. Bebek, tarik gambarnya, cocokkan. Nah, di sini ntar ada jawabannya kalau kalian cocokkan semua berapa skornya. Bebek, setelah itu kaki bebek ada berapa? 2. Katakan di sini, berarti pilih berapa jumlahnya? 2, 4 atau 6? 6. Oke, kita pakai 2. Sekarang ciri-cirinya apa? Ambil ciri-cirinya. Apakah penyengat? Apakah tempurung? Apakah bulu unggas? Atau bulu mamalia? Madu, lendir, kumis, dan paruh. Apa yang pertama? Bulu mamalia. Ya, jelas bebek kelihatan paruhnya. Ambil paruh. Nah, taruh di sini. Bulu. Setelah itu ada lagi ke?
Bulu? Ya, coba kita coba bulu unggas. Ada di bawahnya. Ada nggak di sini matuk? Yang ada di sini kita pilih. Udah, apa lagi? Selain ini ada nggak di sini? Kiri-kiri bebek. Tempurung. Udah cukup ada Pak? Ada lagi? Udah, kalau cukup sekarang pindah ke siput. Mana gambar siput? Ini ya? Ini? Oke, semua sudah kenal siput. Iya. Sekarang pilih. Kaki siput ada berapa? Ada punya kaki nggak siput? Coba kalian bayangkan, masa dia berjalan loh, masa dia punya kaki nggak? Coba sekarang, siapa yang pernah lihat kaki siput? Dapu? Oke, kita coba dapunya, berarti lihat. Kiri-kirinya? Ingat, ada? Ya, kita coba lendir. Apa lagi? Tempurung. Apa lagi? Dapat? Beneran? Oke, sekarang kita pindah ke kucing. Siapa yang tahu menirukan suara kucing? Iya, berarti yang tahu. Ayo. Mana gambar kucing ini ya? Ya ini. Ya coba Julinda. Keluarkan suara kucing. Hah? Gimana suara kucing? Meo. Oh, berarti Julinda pernah jadi kucing ya. Sekarang kiri-kiri mana? Beneran punya kumis? Oh, di rumah Pak Guru kumisnya ada kucing. Mana kumisnya kucing? Ada. Ya, sebelumnya sekarang lihat kaki jumlah berapa? Benar, coba hitung, bayangin. Terus kiri-kirinya apa? Saya mau bertanya, siapa bisa ngajak? Kenapa dinamakan mamalia? Karena melahirkan. Karena Dan menyusui. ya, karena melahirkan dan menyusui. Itu adalah contoh hewan yang dikategorikan mamalia. Hah? Sekarang apa lagi contohnya? Kumis. Ya. Apalagi selain kumis di sini? Yang terakhir lebah. Nama lain lebah itu adalah madu. Nih, madu. Ya. Ini gambar berapa? Sekarang kakinya berapa nih gambarnya? Coba bayangin berapa jumlahnya? 4 6. Hah? 4 6. Oke, kita ambil 4. Sekarang kiri-kiri. Apalah nama lain penyengat apa? Dapat di semua? Nah, sekarang bagaimana jawaban kita? Betul atau salah? Sekarang kita lihat di sini periksa jawaban. 1 2 3. Hampir satu blok tidak benar. Blok disorot tidak benar. Yang mana? Berarti di sini kelihatan. Ada yang blok yang salah. Ya, sekarang kita koreksi yang mana? Ya, benar. Gambarnya pas atau belum? Pas nggak ini gambar lebah? Sekarang kakinya pas nggak 4 atau 6? Kiri-kirinya pas nggak madu? Kiri penyemangat pas nggak? Ya, sekarang coba kita ganti yang kakinya. Mungkin 2 atau 6? Nah, sekarang kita periksa jawabannya. 1 2 3. Sempurna. Semua 16 belas. Nah, berarti ini adalah contoh daripada bentuk morfologi daripada makhluk hidup. Nah, sekarang ini adalah aplikasi contoh penggunaan coding.
Ini adalah contoh penggunaan coding dalam dunia pendidikan. Ya, coding itu adalah alat bantu kita memahami pembelajaran ini. Kalau kalian mau buka di rumah belajar, buka di aplikasi Broccoli Game. Lagi yang berapa? Oh, dengan kita. Paham? Lainan, Pak, lainan. Dari sini kalian paham nggak? Ya, ini arahannya. Nah, sekarang bagaimana tujuan biar gambar orang ini menuju titik? Nah, di sini ada gambarnya lagi. Bergerak maju belok. Ya, di sini ada Udah paham? Ada gambaran? Belok. Bergerak maju belok. Belok Ya, kalau udah paham sekarang baca. Di sini pergerakannya ada 4. Ya. Pertama, masing-masing kelompok mengeluarkan perintah. Misalnya Pak Guru suruh ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ketika Pak Guru sebut kelompok 1, apa perintah pertama? Lanjut kelompok 2, 3, dan 4. Paham? Ya, sekarang mulai. Tujuan kita biar gambar orang ini menyampai titik yang sudah ditentukan ini. Titik yang pertama, kelompok 1, pergerakannya apa? Pilih dari sini. Bergerak maju. Bisa lihat dari sini. Yang pertama apa? Bergerak maju. Oke, kelompok 2 setelah bergerak maju dia kemana? Belok kiri. Kelompok 2 yang ngomong. Kelompok 2 di belakang. Belok kiri. Hah? Kiri. Oke, kita ambil belok kiri. Kelompok 3 setelah belok kiri kemana? Kelompok 3 Maju. bergerak maju. Taruh. Setelah itu kelompok 4 kemana? Belok kanan. Belok kan? Nah, terakhir Pak Guru berlangkah. Pak Guru taruh pakai bergerak Maju. Oke, kita sudah bekerja, berkolaborasi. Apakah benar jawaban kita? Kita cek. Jalankan program. Kena. Belum. Oh, dapat. Ya. Hah? Nah, sekarang kita lanjut. Agak panjang. Bisa mengerjakan ini. Saya. Ayo, satu orang dari kelompok ini dulu. Dari kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan. Sampai yang mana? Biar sampai ini di sini. Sampai tadi doang. Iya, sampai tujuannya. Ayo kau pilih. Anda memiliki Jangan tanya. kelompok. Teman anggota kelompoknya membantu dengan mengarahkan mana yang dipilih. Kelompok lain siap-siap mana yang akan dipilih. Enggak, Pak, Marlo. Enggak. Itu makan ini. Iya, itu ada aturannya. Anda memiliki 4 blok tersisa. Empat blok. Ya, ini sudah itu. Pindahkan balik. Nah, balik. Belum. Nah, sekarang mulai bergerak. Ya. Tinggal ini. Lepas. Mana mau lepas? Ya. Ayo silakan kelompok 2. Kita lihat kelompok 1 udah gagal. Kelompok 2. Bergerak maju. Nah, langsung belok kiri ya, Po. Oke, gimana kelompok 2 udah gagal ya. Sekarang kelompok 3. Ayo, boleh berdua sini bantu temannya. Agak mendingan pindah-pindah. Ayo kelompok 2. Ya, ini pergerakannya lebih mudah ini. Oh, murahan. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo. Kiri, kanan. Terus Oh, ya. Saya, Pak. Ya, dari semua kelompok ya, Pak. Sekarang kita kerja bareng-bareng.
Kamu arahkan dan pemburu gerakan. Ya, coba di sini biar kita selesaikan bersama. Pak, musuh aku kali, Pak. Bentar, masih cuma biar kalian paham yang selesaikan ya. Di sini ada pergerakannya. Orangnya bergerak dari sini. Ya. Sekarang yang pertama berarti dia bergerak kemana? Maju. Ambil yang ini kena lebih. Repeat until dulu. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Maju. Terus yang ini. Bergerak maju kemana? Blok klik. Ini tulisannya. Ini blok klik game. Ini blok klik game. Setelah buka, kalian bisa menyelesaikan permainannya. Oke anak-anak semua. Ya, sekarang kalian sudah lulus sama teman-teman kelompoknya. Sekarang kalian mengerjakan tugas kelompoknya seperti yang kita pelajari sebelumnya yang tadi. Bahwa kita sudah pelajari tentang ciri-ciri morfologi makhluk hidup. Sekarang masing-masing kelompok ini adalah memilih 3 contoh makhluk hidup, 3 contoh hewan, dan tuliskan minimal 3 ciri-ciri morfologi daripada makhluk hidup itu. Seperti tadi yang dicontohkan dalam game itu ada.
Tinggal sedikit sedikit. Namanya udah. Ya, yang terakhir. Boleh. Boleh aja, oke. Perhatian semua ya. Sekarang, masing-masing kelompok. Kelompok itu akan uji hasil kalian. Ya, di depan ini. Nah. Ya, sekarang terakhir. Mana abang-abang dulu? Berarti masing-masing sudah ada. 6